Jadi kita bisa mengetahui setelah kita mengetahui apa? Fikih dan usul fikih seperti itu. Hukum ziarah kubur apa kira-kira? Sunnah. Padahal di situ wajib. Maksudnya perintahnya, di situ kan perintah kan ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Saya dulu kata Rasulullah itu melarang kalian berziarah kubur. Maka sekarang kunjungilah, pakai kata perintah. Nah, menurut usul fikih apa? Perintah setelah adanya larangan itu menunjukkan tidak wajib atau sunnah seperti itu. Jadi itu adalah sunnah karena mengingat mati. Kalau ziarah kuburnya mengingat mati, hanya mengingat mati, tidak neko-neko, itu mubah ya seperti ya, mubah seperti itu. Maaf tadi keceplosan sunnah ya, mubah. Al-amru ba'dan nahyi tufidul ibahah. Perintah setelah adanya larangan menunjukkan apa? Itu mubah, boleh, jadi boleh hukumnya berziarah kubur. Jadi secara teori kita mengetahui rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, di dalam usul fikih ada pembahasan yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Imam Syatibi. Jadi Imam Syatibi itu bapak dari maqasidus syariah. Tujuan diturunkan hukum-hukum syarak. Jadi kenapa kok Allah melarang kita minum khamr? Kenapa Allah mewajibkan kita untuk bersedekah, berzakat? Kenapa Allah seperti ini? Maka kita akan mengetahui setelah kita mempelajari ilmu maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat seperti itu. Kenapa minum khamr itu haram? Karena salah satunya bisa memalingkan akal seperti itu. Karena bisa memabukkan, memalingkan akal seperti itu. Kalau sudah akalnya sudah agak hilang, terus dia bisa melakukan apa-apa. Dan syariat tidak menghendaki orang itu hilang akalnya seperti itu. Oke, yang pertama adalah menjaga agama. Yang kedua menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga akal. Yang keempat menjaga keturunan. Yang kelima menjaga harta. Kenapa mencuri itu haram? Karena ingin menjaga harta. Syariat ingin menjaga harta. Mengapa zina itu haram? Karena ingin menjaga keturunan. Karena nggak boleh keturunan itu tercampur seperti itu. Oke. Nah, ini adalah pengertian maqasidus syariah secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa dan istilah berbeda. Salat itu secara bahasa adalah doa. Tapi apakah kalau kita berdoa aja itu sudah dimasuk salat? Belum ya. Jadi pengertian istilah sama pengertian bahasa berbeda. Jadi maqasidus syariah adalah jamak dari maksud tujuan seperti itu. Tujuan ingin ditegakkannya syariah. Nah, kalau kita melihat atau mendengar kalimat syariah ini nggak asing ya di negara Indonesia ini. Syariah itu apa yang dimaksud dengan syariah? Apa itu syariah? Seperti itu kan? Syariah, bahkan sekarang ada hotel syariah, bank syariah, semua ingin disyariatkan. Apa makna syariah sendiri? Sekarang orang tertarik ke syariah. Ojek syariah juga ada sekarang. Iya, ojek pakai apa namanya? Tutup itu loh tadi. Mohon maaf, bukan muhrim gitu namanya. Itu ojek syariah. Ojek pun disyariahkan seperti itu kan. Nah, apa itu syariah? Dalam ilmu, dalam apa namanya? Ulama-ulama sekarang itu sangat tertarik untuk mempelajari syariat secara mendalam. Profesor Amin Abdullah, mantan rektor UIN, itu tahun-tahun ini dari 2008 sampai tahun ini sangat-sangat ingin mendalami syariat karena dia dari usuluddin gitu. Dari usul filsafat kan dia ingin belajar syariat kepada siapa? Kepada Profesor Yasir Audah. Yasir Audah itu profesor yang menulis tentang syariah Islamiyah as a philosophy gitu. A system approach, pendekatannya sistem. Jadi sekarang itu
diskursus syariah itu baru sangat menarik seperti itu. Jadi bapak-bapak kalau menawarkan kepada anaknya nanti masuk mana? Masuk syariah gitu kan. Padahal syariah itu ya luar biasa itu. Jadi syariat. Apa itu syariat? Secara bahasa itu adalah sumber mata air yang dapat diminum itu syariah. Masyara'allahu li'ibadihi. Apa yang disyariatkan Allah kepada hambanya seperti itu. Oke. Nah, ini menurut Thohir Ibnu Asyur, ulama kenamaan dari Tunis. Maqasidus syariah itu adalah hikmah-hikmah yang dicatat Allah, ingin diperlihatkan Allah kepada hambanya seperti itu. Pertanyaannya, dalam hukum atau dalam syariat, kira-kira Allah butuh kepada hambanya tidak? Allah tidak butuh kepada hamba. Yang butuh siapa? Hambanya kepada Allah. Itu adalah kebutuhan kita kepada Allah. Jadi Allah ketika mensyariatkan atau ketika mencetuskan suatu hukum, itu pasti mengandung yang pertama kemaslahatan kepada hamba-hambanya. Karena Allah tidak butuh sesuatu dari hambanya. Allah ghaniyun 'anil ibad. Allah itu kaya itu orang yang kaya itu tidak butuh. Ghaniyun itu kaya, ya yang berarti tidak butuh seperti itu. Nah, hukum-hukum yang telah ditentukan dan diturunkan pada manusia tidaklah dibuat untuk hukum sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan manusia. Jadi Allah ketika menurunkan hukum juga melihat kemaslahatan manusia. Sebagai contoh, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meninggal 204 Hijriah, lahir 150 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i itu usia 7 tahun sudah hafal Quran. Bayangkan, kita berapa tahun ya ini? Sudah hafal 30 juz. Kita juz 30 hafal enggak ini kira-kira? Seperti itu. Jadi Imam Syafi'i luar biasa. Dan ulama-ulama semua dilahirkan atau kebanyakan ulama dilahirkan dalam keadaan yatim. Yatim itu apa? Meninggal ayahnya. Jadi dia diasuh oleh ibunya. Jadi peran ibu itu sangat luar biasa di dalam mendidik anaknya seperti itu. Semua ahli hadis, bahkan hampir semuanya, itu ayahnya meninggal. Bayangkan, Imam Syafi'i ketika mau sekolah, dia nggak punya biaya, ibunya nggak punya biaya untuk menyekolahkannya. Makanya dia menulis di pelepah kurma, luar biasa. Dia hanya bisa mendengarkan di ceramah-ceramah, di talaki-talaki di itu para syekh, masyayikh seperti itu. Nah, ketika itu Imam Syafi'i, cerita sedikit tentang Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu diterima oleh muridnya siapa? Oleh gurunya siapa namanya? Imam Malik radhiyallahu anhu yang punya mazhab Maliki seperti itu. Imam Malik di mana? Di Madinah ketika itu. Imam ahlil hijrah, Imam Darul Hijrah seperti itu. Nah, sebenarnya nggak mau diterima Syafi'i ini, tapi karena kecerdasannya luar biasa bisa menghafal kitab namanya Al-Muwatta dalam kitab hadis, makanya Syafi'i diterima. Itu luar biasa. Usia 15 tahun sudah menjadi ketua MUI, bayangkan 15 tahun. Oleh siapa? Ditunjuk oleh Khalid Al-Zanji seperti itu. Luar biasa Syafi'i ini. Nah, orang-orang Indonesia, kebanyakan saudara kita NU itu banyak menganut mazhab Syafi'i ya, termasuk masalah furu' seperti itu, seperti kunut. Imam Syafi'i mengatakan kunut itu sunnah. Kalau Imam Ahmad mengatakan kunut tidak ada seperti itu. Jadi perbedaan fikih itu namanya ya. Jadi kalau kita mengacu pada kitab-kitab dulu, jadi ulama itu sudah berbeda pendapat bahkan sebelum kita. Jadi kita mudah-mudahan lebih tasamuh, lebih toleran ya dengan perbedaan pendapat yang ada seperti itu. Kalau itu perbedaan pendapat yang masih bisa ditolerir seperti itu. Kalau perbedaan pendapat dalam masalah akidah kita nggak tolerir. Tapi kalau dalam masalah furu'iyah yang bukan al-maklum minad-din bidarurah, itu kita wajib tasamuh seperti itu. Seperti hukum apa contohnya? Betul, hukum hisab dan ru'yah.
Muhammadiyah pakai hisab, pemerintah pakai ruhyah. Mana yang lebih benar? Nggak ada yang lebih benar karena fikih pemahaman manusia seperti itu. Nggak ada yang lebih benar. Karena hisab sendiri adalah wasilah bukan ghoyah. Hisab sendiri ada sarana bukan ibadah itu sendiri seperti itu ya. Jadi kalau dalam permasalahan furu'iyah seperti apa hukum musik? Musik hukumnya apa? Iya betul. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Dalilnya apa? Menurut ulama-ulama Ibnu Abbas dan lain sebagainya, musik itu wa minan nasi mayashtarillah lal hadis liudillah an sabilillah. Dan sebagian manusia ada yang mengatakan kata-kata kosong, kalimat-kalimat yang gombal, kalimat yang tidak sesuai. Itu maksud dari Quran. Kata Ibnu Abbas itu adalah yang dimaksud musik. Tapi ulama kontemporer seperti Imam Yusuf Qardawi, Profesor Samsul Alawan mengatakan bahwa manusia itu suka yang indah-indah. Ada dalil yang mengatakan bahwa memang dalam masalah musik itu memang fitrah manusia seperti itu. Dulu Abu Bakar sampai sempat marah gitu ketika sama Nabi. Nabi, itu siapa yang di rumahmu katanya? Terus apa katanya? Itu kok kayak suara-suara musik apa? Saya ingin bubarkan rasanya. Terus kata Nabi apa? Dakhum, biarkan mereka. Kan mereka itu mereka, biarkan mereka artinya ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau apa? Dengan catatan apa? Selama hal tersebut tidak menyebabkan maksiat seperti itu. Makanya ini dirumuskan hukum apa? Dalam teori hukum Islam apa? Al-hukmu, semua hukum itu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Semua hukum itu tergantung pada ilahnya, sebabnya, kausalitasnya. Ada ataupun tidak ada. Jadi dalam hal ini kita menggunakan teori hukum Islam. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung ilahnya, tergantung sebabnya. Kalau musik itu menyebabkan kita itu bermaksiat pada Allah, itu haram. Tapi kalau itu sebagai isba'ul gharizah, sebagai insting manusiawi, ya menurut beberapa ulama nggak apa-apa ya. Jadi kita harus sekali lagi intinya apa? Kita harus tasamuh. Tasamuh itu apa? Toleran terhadap permasalahan fikih. Oh, itu hukumnya haram. Menurut saya enggak, menurut Anda haram. Menurut ini ulama ini haram, menurut ini enggak. Nah, itu adalah perbedaan pemahaman, perbedaan fikih. Perbedaan fikih. Fikih adalah pemahaman manusia yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Mohon maaf tadi belum saya sebutkan apa itu fikih ya. Jadi fikih itu adalah pemahaman manusia yang diambil dari sumber hukum Islam, Al-Quran maupun hadis. Contohnya tadi, apa hukum memakan bangkai? Apa hukum memakan babi? Hukumnya apa? Fikihnya apa? Seperti itu. Itu haram seperti itu. Tapi kalau dia itu dalam keadaan muttor, terpaksa, apa hukumnya? Jadi diturunkan hukumnya. Bahkan Allah sendiri menurunkan hukum untuk manusia, bayangkan. Luar biasa, agama Islam itu luar biasa. Bahkan Allah sampai menurunkan hukum dari yang haram pada yang mubah. Jadi hukum itu yataghayyar, hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, seperti itu. Imam Syafi'i, lagi-lagi Imam Syafi'i ya, seperti itu. Imam Syafi'i ketika dia di Irak itu berbeda mengambil hukumnya ketika dia di Mesir. Jadi Imam Syafi'i itu hidup di Irak dan di Mesir. Ketika di Irak dia merumuskan suatu hukum. Tetapi ketika setelah dia di Mesir melihat kondisi sosial realita masyarakat Mesir, ternyata bisa diubah. Seperti apa? Batasan wanita haid itu berapa lamanya? Mbak, berapa lama? Ya, maksudnya ini aja ya. Berapa lama? Lamanya berapa? Iya, pokoknya itu ya, seperti itu. Beda-beda ya. Kira-kira wanita sudah siap menikah itu usia berapa? Pria usia berapa? Jawabannya tergantung kondisi sosial. Kondisi sosial dan tempatnya masing-masing. Mohon maaf, di Arab
saya pernah agak lama hidup di negara Timur Tengah, jadi melihat wanita-wanita itu kok dewasanya cepat ya, seperti itu. Jadi SMP itu seperti ibu-ibu, bayangkan SMP aja seperti ibu-ibu, jadi luar biasa. Jadi Siti Aisyah dinikahi Nabi usia 9 tahun itu memang ada alasannya seperti itu, karena ketika itu apa, wanita sangat cepat dewasa Pak, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi Imam Syafi'i sampai merubah ketetapan hukumnya. Dia merubah pandangannya terhadap hukum karena melihat keadaan dan realitas sosial di masyarakat tersebut berbeda, makanya dia ubah hukumnya seperti itu. Luar biasa ini. Hukum, kan Nabi kan pernah bersabda di dalam hadisnya, janganlah kalian melepas sandal-sandal ketika kalian masuk masjid. Kalau kita terapkan di Indonesia zaman sekarang itu kira-kira gimana? Melepas sandal itu gimana maksudnya? Ya kan, jadi berubah kan ya seperti itu. Jadi itu adalah hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman dan waktu dan tempat seperti itu. Oke. Maqasid syariah. Yang pertama, bentuknya gimana? Maqasid syariah itu mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia, disebut jalbul manafi', jalbul masoleh. Menghindarkan manusia dari kerusakan. Kira-kira kita bisa menerapkan ini di dalam suatu hukum nggak? Kira-kira menolak mafsadah itu lebih baik daripada mendatangkan kemaslahatan. Kira-kira yang mendatangkan kemaslahatan apa? Gampang sekali ini. Mohon maaf, hukum rokok itu kan berbeda, ulama berbeda-beda ya, seperti itu. Nah, kita bisa terapkan di sini nggak? Mencegah mara bahaya dari rokok itu lebih baik daripada mendatangkan apa namanya? Income ya, seperti itu. Di situ walaupun ada banyak income, ya kan? Tapi di situ mafsadahnya lebih besar. Kira-kira bisa kita terapkan nggak di sini? Ya bisa aja ya, seperti itu ya. Maslahat seperti itu. Nah, maslahah sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah doruriyah, maslahah yang harus dan wajib ada. Kalau nggak ada, manusia akan susah sekali. Yang kedua adalah masalah hajiah. Hajiah itu sekunder, hanya pelengkap. Yang ketiga adalah tahsiniyah. Tahsiniyah itu hanya tersier, seperti itu. Ada tingkat-tingkatan seperti itu. Maslow juga punya teori ya, seperti itu, punya 5 teori tingkatan. Nah, yang pertama adalah doruriyah, yakni mutlak harus ada karena sifatnya mendesak, sangat penting dan mendesak. Tingkatan ini berupaya memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Contohnya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kalau 5 hal ini nggak ada, itu sangat kehidupan manusia akan susah seperti itu. Saya akan kasih contohnya ya. Memelihara agama, hifdzuddin. Kenapa jihad itu sampai sekarang itu masih wajib? Karena itu untuk menjaga agama. Kalau nggak jihad, agama ini saya akan nggak ada, akan punah. Oleh sebab itu, tapi jihad yang cerdas seperti itu. Jihad ada 2 jihad pengertian, jihad dengan fisik dan jihad dengan pemikiran seperti itu. Kalau jihad tersebut dengan fisik tersebut nggak ada, maka agama ini akan punah dan Allah tidak menghendaki agama itu punah. Oleh sebab itu,
peperangan di dalam Islam itu dibolehkan asal itu diperangi, mendesak, dan itu butuh seperti itu. Makanya masih disyariatkan apa? Jihad seperti itu. Oke, yang pertama adalah menjaga agama, sholat, zakat, puasa seperti itu wajib. Dan nahnu nahkumu bidzahir, kalau nggak sholat ya kita hukumi antum tidak sholat seperti itu. Jadi jangan sampai agama ini kok mana nggak ada istilahnya, nggak ada sholat, nggak ada puasa seperti itu. Allah menghendaki adanya puasa. Oleh sebab itu puasa wajib. Oleh sebab itu sholat wajib seperti itu. Oleh sebab itu Allah ingin hifdzuddin, ingin menjaga agama. Agama itu harus dijaga, harus dilestarikan. Jangan sampai hilang dari permukaan dunia seperti itu.